Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah janin yang keguguran akan berubah menjadi hantu? Janin yang mengalami keguguran pada sebuah kehamilan dikabarkan akan berubah menjadi hantu. Dikutip dari paragram.id, sebuah mitos beredar di Pulau Jawa jika ada janin bayi yang meninggal dalam kandungan atau keguguran akan menjadi hantu. Hantu itu dipercaya bernama hantu trek. Meski bertubuh kecil, namun hantu trek disebut memiliki wajah yang menyeramkan. Dilansir dari Kumparan, hantu trek berasal dari arwah bayi-bayi yang keguguran. Arwah bayi keguguran itu dipercaya tetap berada di dunia meskipun jasadnya sudah dimakamkan oleh orang tuanya. Konon kehadiran arwah hantu trek dapat ditandai dengan suara tertentu, seperti suara kayu terinjak. Bentuk hantu trek berwujud badan belalang yang besar namun kepalanya bayi. Memang sampai saat ini belum diketahui sosok bukti penampakan hantu trek tersebut. Apalagi jenis hantu ini memang dianggap kurang populer dibandingkan hantu-hantu lain yang lebih terkenal seperti pocong, kuntilanak, bahkan tuyul. Hantu trek muncul bukan untuk menakuti manusia, namun hanya ingin mengajak bermain manusia dan minta didoakan agar arwahnya tenang. Sebenarnya untuk menangkal kedatangan hantu trek bisa dilakukan dengan melempari serbuk garam ke tubuh hantu trek tersebut jika melakukan penampakan. Janin yang mengalami keguguran pada sebuah kehamilan akan dikabarkan akan berubah menjadi hantu. Selain hantu trek, tuyul juga ada yang berasal dari bayi yang keguguran. Hal ini diungkap oleh Hari Kurniawan atau Om Hao dari Kisah Tanah Jawa saat mengunjungi gua Jepang yang ada di Yogyakarta. Dia melihat kumpulan tuyul di salah satu sudut lokasi itu. Tuyul itu kayak anak ayam, kecil tetapi badannya keras. Ada juga tuyul dari bayi turun atau anak yang keguguran itu bisa menjadi tuyul. Tuyul dikenal sebagai hantu yang sering mengambil uang hingga logam mulia. Tuyul dipercaya dipelihara oleh orang yang ingin cepat kaya dengan jalan tidak halal. Orang yang mau memelihara tuyul harus sudah menikah dan memiliki istri. Karena biasanya istri pria yang memelihara tuyul harus menyusui tuyul tersebut. Yang dihisap bukan air susu, melainkan darah. Pada kesempatan kali ini, gue akan membacakan sebuah cerita yang ditulis oleh Mas Nuko. Cerita ini berasal dari bayi yang keguguran atau yang bernama Trek. Sebelum kalian lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian bisa mendengarkan cerita-cerita yang lain dari channel ini. Baik, tidak usah berlama-lama. Mari kita langsung saja ke ceritanya. Aku bernama Johan, berprofesi sebagai seorang dokter spesialis gigi yang belum ada 1 tahun menikah dengan seorang gadis desa yang aku kenal saat masih aku kuliah dulu. Namanya Citra Maharani Kemala. Gadis cantik kebang desa yang membuat aku tergila-gila sampai rela meninggalkan kota kelahiran untuk tinggal di sebuah desa terpencil di ujung provinsi Lampung. Hidup selama kurang lebih 26 tahun di kota dan berpindah ke sebuah desa yang bisa dikatakan sangat terisolir dengan fasilitas umum yang sangat minim. Tentu cukup membuat aku merasa tidak betah dan ingin mengajak istriku pindah ke kota. Namun sayangnya istriku menolak, bukan tanpa alasan, melainkan karena harus menjaga kedua orang tuanya yang sudah sepuh. Sedangkan istriku Citra adalah anak tunggal. Meskipun mengurus orang tua yang sudah sepuh,
Bukan berarti aku dan Citra tinggal satu atap dengan mereka. Aku dan istri memutuskan untuk tinggal di sebuah rumah yang letaknya berseberangan dengan rumah mertua agar privasi sebagai suami istri tetap terjaga dan kami juga bisa belajar untuk hidup mandiri. Suasana di kampung tempat kami tinggal bisa dikatakan masih sangat asri. Banyak pohon-pohon besar di pekarangan rumah. Jarak antar tetangga pun cukup berjauhan. Dan pastinya yang menjadi identik dengan sebuah desa yaitu jalanan tanah yang setiap sore menjelang malam di pinggirannya dipasang ondor atau obor sebagai alat penerangan. Mencari rumah yang cukup luas untuk tempat tinggal berdua merupakan keputusan yang aku ambil. Aku sendiri sengaja mencari rumah dengan banyak kamar karena memang salah satu kamarnya dikhususkan untuk membuka klinik pemeriksaan gigi bagi warga sekitar yang membutuhkan jasaku sebagai dokter gigi. Sekaligus juga akan membuka usaha toko kelontong untuk Citra mengisi waktu luang di tengah kesibukannya mengajar di SD setempat. Rumah dengan gaya tradisional Lampung yang terbuat dari kayu dan papan telah aku dan Citra pilih sebagai tempat tinggal. Bukan hanya lokasinya dekat dengan rumah mertua. Rumah ini kami pilih karena kondisinya yang masih layak huni dan berada di persimpangan jalan besar. Tempat tersebut sangat strategis untuk membuka praktik dan juga berjualan. "Masih bagus ya mas rumahnya," kata Citra sembari menenteng tas. "Iya," kata paman, "rumah ini dijual karena yang punya rumah pindah ke kota," jelasku pada Citra yang sudah nyelonong masuk ke dalam kamar. Kurang lebih hanya 1 bulan aku dan Citra tinggal di rumah itu. Rumah di mana setiap malam sering terdengar suara-suara aneh yang membuat kami merasa tidak nyaman dan terhantui. Kretek, kretek, krek. Suara aneh tersebut selalu muncul setiap kali tengah malam, datang dari bawah rumah panggung tempat kami tinggal. Mirip suara ranting-ranting patah. Munculnya selalu dibarengi dengan suara bayi menangis kencang, selayaknya bayi yang sedang mencari ibunya untuk meminta susu. Meski aku dan Citra sangat penakut, beberapa kali pernah mencari sumber suara yang tidak pernah diketahui bentuk dan wujudnya. Malam itu, tepatnya malam Jumat Kliwon, pekan kedua bulan Oktober, kejadian tidak mengenakan terjadi pada istriku Citra. Sesaat setelah pergi dari kamar mandi untuk buang air kecil, tiba-tiba Citra jatuh dan kesurupan tepat di depan pintu. Matanya melotot menatapku, berteriak-teriak dengan menggunakan bahasa Jawa, dan sesekali mengerang menggaruk lantai papan seperti ingin menyerang. Perasaan takut dan kalut tidak membuatku lemah untuk berteriak kencang meminta tolong kepada siapapun yang mendengar teriakanku atau lewat di jalan depan dan samping rumah. Aku njaluk balik," kata Citra dengan suara bocah kecil laki-laki. "Tolong, tolong!" Teriakku meminta bantuan dengan nafas yang tersengal dan ketakutan. Berhubung rumahku dekat dengan perempatan yang menjadi tempat lalu lalang warga, muncullah Mbak Darmi dan Pak Jatmiko yang kebetulan lewat. Mereka masuk ke dalam rumah dan melihatku ketakutan berada tepat di depan Citra yang kesurupan dengan mata membelalak merah menyala. Pak Jatmiko bergegas menarik dan membangunkanku, sedangkan Mbak Darmi lari keluar rumah dan berteriak meminta bantuan tetangga lainnya. Tak butuh waktu lama, para tetangga sudah berkumpul di rumahku. Bahkan juga dengan ayah dan ibu yang juga datang bersama dengan seseorang ustadz untuk menyembuhkan anaknya. Pak Ustadz tanpa rasa takut mendekati Citra yang masih meraung-raung dengan membacakan doa pada air di dalam gelas. Kemudian air itu dicipratkan dan dibasuhnya air itu ke wajah istriku. Diikuti hilangnya kesadaran Citra selama beberapa detik sebelum sadar dan terlihat bingung dengan keadaan ramai di rumahnya. "Ada apa mas? Kok ramai sekali?"
Tanya Citra kepadaku setelah sadar. Gak apa-apa sayang, tetangga cuma mau lihat keadaanmu, jawabku berusaha menenangkannya. Tanpa diminta, Pak Ustadz berkeliling di dalam dan di dalam rumah, melihat situasi dan kondisi rumah kami yang sepertinya dalam keadaan tidak wajar. Setelah Pak Ustadz menelisik ke seluruh rumah, dia lalu menjelaskan kepadaku bahwa rumah yang aku dan Citra tinggali terdapat sebuah makam bayi yang jasadnya dikubur di bawah rumah panggung dan tidak disemayamkan dengan layak. Kata Pak Ustadz, bayi itu meminta untuk dimakamkan secara layak. Sebab itulah arwah si bayi menunjukkan keberadaannya dengan merasuki badan Citra untuk menyampaikan bahwa dia ada dan ingin pulang ke tempat yang seharusnya. Dia bernama Trek, bayi yang terlahir di usia muda atau belum waktunya lahir, sehingga orang tuanya berpikir jika jasad bayi tersebut masih aman kalaupun harus dikubur di bawah kolong rumah. Hantu Trek ini sebenarnya tidak jahat, hanya saja mereka menginginkan untuk disemayamkan secara layak dan tidak berada di tempat yang dijadikan sebagai tempat tinggal manusia. Itu penjelasan Pak Ustadz kepadaku yang sudah terlanjur takut. Setelah kejadian malam Jumat Kliwon tersebut, paginya aku dan Citra memutuskan untuk pindah ke rumah mertua, meninggalkan rumah yang dibeli dengan uang hasil menabung dari kerja susah payah kami berdua. Sampai Citra mengalami keguguran di awal bulan pertama tinggal di rumah itu. Bukan bayi orang lain, jasad bayi yang ada di kolong rumah itu adalah anak kami. Usianya baru 10 minggu dan masih berbentuk janin warna merah, sehingga tidak pernah sedikit pun terpikir bahwa janin tersebut akan menuntut untuk dikemudikan dengan layak. Tidak lagi ingin buah hati kami dendam dengan orang tuanya. Aku dan Citra meminta bantuan Pak Ustadz untuk memindahkan janin ke tempat pemakaman yang lebih layak. Kami pun lalu mengadakan acara tahlilan untuk menyempurnakannya selama 7 malam. Dan tepat di malam ke-7, aku bermimpi bertemu dengan bayi imut dan menggemaskan. Dia tersenyum menatapku penuh arti sebelum hilang bersama cahaya putih yang membuatku terbangun dari tidur. Dan terlihat telah banyak orang yang berkerumunan karena ternyata aku pingsan saat tahlilan. Tamat. Demikian cerita yang dapat gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian bisa mendengarkan cerita-cerita yang lain dari channel ini. Baik, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.